Bunda mohon maaf sebelumnya, hari ini saya mau wawancara Bunda selaku kepala sekolah di sekolah ini. Apakah panjenengan berkenan? Insya Allah berkenan. Iya, baik Bunda, ini sehubungan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah, begitu Bunda? Ya, Bunda, pertanyaan pertama saya, selama ini bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bunda, selama saya menjabat kepala sekolah di sini, tidak hanya satu atau dua permasalahan, pastinya banyak permasalahan yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral seperti itu. Bunda, pertanyaan yang berikutnya yaitu selama ini Bunda, bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya Bunda ya. Nah, ini kebetulan ada Bunda pelajar kita itu cuti melahirkan. Di sisi lain, beliaunya ini terkena musibah, yaitu bapak mertuanya meninggal dunia. Nah, dari situ timbullah permasalahan di guru kita, yaitu tidak bisa masuk sesuai jadwal yang sudah ditentukan seperti itu. Pada akhirnya beliaunya mengajukan cuti melahirkan diperpanjang. Nah, itu maksimal 2 minggu. Nah, di sini menimbulkan permasalahan karena apa? Guru kita itu juga terbatas Bunda. Ini seperti apa? Ini bagaimana? Ini juga rasa kemanusiaan kan ya Bunda? Ya betul Bunda. Nah, itu kita juga mempertimbangkan hal tersebut ya. Jadi ini enaknya bagaimana? Akhirnya saya tanyakan dulu permasalahannya bagaimana ini Bunda. Iya, ini Bu Beta, anak saya tidak ada yang menjaga. Kemudian ibu saya masih menunggu masa idah selama 40 hari. Jadi saya minta perpanjangan 2 minggu. Nah, dari situ saya simpan dulu ya. Kemudian gimana enaknya saya mengatur jadwal kepada guru-guru yang lainnya seperti itu. Baik Bunda, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Bunda yang bisa Bunda lakukan? Langkah-langkah yang pertama tadi itu Bunda, saya musyawarahkan kepada Bunda guru yang bersangkutan tadi. Kemudian saya konsultasikan kepada yayasan kita, karena lembaga kita kan punya yayasan. Jadi kita juga bermusyawarah dengan yayasan. Keputusannya seperti apa, kita kembalikan ke yayasan tersebut. Baik Bunda, nah ini Bunda berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan-keputusan pada kasus dilema etika? Dengan cara bermusyawarah Bunda dengan semua pihak. Begitu ya Bunda ya. Nah berikutnya Bunda, hal-hal apa saja sih Bunda selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang ada? Tantangannya itu yang perihal kemanusiaan yang bertentangan dengan kebijakan dari sekolah Bunda. Baik Bunda, Bunda, apakah Bunda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa Bunda? Karena sifatnya segera pada akhirnya setelah saya bertanya kepada guru tersebut, saya konsultasikan ke yayasan. Setelah yayasan mengeluarkan kebijakannya, kemudian saya kembali lagi konfirmasi ke Bunda yang bersangkutan seperti apa kebijakan dari sekolah. Kemudian kita berdua antara saya dan juga Bunda Elis itu mencari jalan tengah. Nah, ini alhamdulillah Bunda Elisnya ditambah 1 minggu saja seperti itu. Jadi kita juga tetap ada jalan keluar untuk solusi Bunda Elis tersebut. Baik Bunda, adakah seseorang atau faktor-faktor apa Bunda yang selama ini
mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bunda? Pasti ada nih Bunda. Yang pertama yayasan, kemudian teman-teman kita seperti itu. Aku juga orang tua juga bisa. Nah, baik Bunda, ini terakhir pertanyaannya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa Bunda yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda mengambil keputusan dilema etika? Itu tadi Bunda, perilaku kemanusiaan tadi bertentangan dengan kebijakan sekolahan. Jadi ada kebijakan, tetapi tidak terlalu kaku. Ketika ada Bunda yang mengalami musibah seperti Bunda Elis, kita juga bisa merenggangkan kebijakan tersebut dengan keputusan yang sudah disepakati bersama. Baik Bunda, luar biasa sekali. Terima kasih waktunya hari ini Bunda. Maaf sudah merepotkan dan menyita waktu Bunda. Selamat melanjutkan aktivitas ya Bunda. Oke, sukses Bunda. Terima kasih. Amin. Sukses juga buat Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Pada kesempatan kali ini saya mau wawancara Bu Yesi berkenaan dengan kasus-kasus yang pernah ada di sini. Ya, baik Bu Yesi. Pertanyaan pertama saya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama saya menjabat, ada banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Salah satunya itu dilematika moral. Baik Bu Yesi, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, terutama untuk kasus-kasus yang mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya musyawarah sama guru-guru. Setelah itu nanti saya juga ke atas ke yayasan, konsultasi dengan yayasan. Baik Bu Yesi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya pernah ada kejadian masalah dari wali murid, tidak langsung ditangani, tapi anak-anak itu dipanggil dulu, didudukkan di sidang. Setelah itu guru-guru mengambil kesimpulan bareng-bareng, oh seperti ini, baru disampaikan ke orang tua. Kadang-kadang memang orang tua menerima hanya cerita dari sepihak dari anaknya saja. Tapi di sini saya dan guru-guru itu sepakat setiap kejadian nggak langsung diputusin bersama, tapi harus dimusyawarahkan dan dipanggil dua-duanya. Misalkan ada dua anak yang keparahan atau berkelahi. Baik, berarti menurut Ibu hal-hal apa saja yang efektif selama ini Bu? Yang biasanya dilaksanakan. Iya. Yang pertama, kemarin pernah kasusnya salah satu siswa itu katanya dipukul sama temannya. Ternyata setelah dipanggil dua-duanya, ternyata tidak sengaja dipukul. Tapi orang tuanya sudah marah sampai anaknya sebelum tanpa sepengetahuan guru menunggu anaknya yang katanya mukul si A, anaknya si A misalkan. Terus yang mukul si B sampai menunggu si B datang sekolah. Setelah itu langsung, kamu kenapa? Itu juga itu guru juga menegur, ngapunten mah, bahwa menegur anak di sekolah itu sudah melanggar kode etik. Kalau urusan sekolah biar guru yang menyelesaikan. Jadi nanti kalau sudah selesai nanti akan disampaikan ke orang tua, seperti ini dan ceritanya. Ternyata benar, setelah anak-anak dikumpulkan ternyata memang bukan seperti itu ceritanya, tapi sudah kandung emosi duluan orang tuanya. Akhirnya tapi dijelaskan bahwa seperti ini ceritanya. Akhirnya orang tuanya mengerti. Baik, selama ini yang menjadi tantangan itu apa sih Bu dalam menangani kasus-kasus yang ada? Iya kan, ya itu kalau yang masalah bareng wali murid, kadang wali murid selalu emosi duluan, tanpa memberi
informasi ke sekolah tiba-tiba seperti itu sudah baru anak ini nakal, anak ini yang kadang guru-guru kok tidak ngomong dulu sama kita pihak sekolah gitu loh, biar didudukkan bareng dulu anak-anak. Kan biasanya kalau memang kadang anak-anak namanya membela diri, saya benar, padahal sebenarnya tidak seperti itu ceritanya. Berarti itu tantangannya ya Bu ya. Iya. Kemudian dalam menyelesaikan kasus tersebut, Bu Yesi itu punya waktu-waktu tertentu atau Ibu Yesi selesaikan sesuai dengan kebutuhan Bu? Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang ada masalah yang bisa ditangani cepat, biasanya akan langsung diproses. Tapi kalau masih butuh ini, menunggu kayak nunggu lihat CCTV, lihat ini, kita nggak langsung ngomong sama orang tua. Tapi kalau langsung sudah, oh iya saya tahu, itu bisa langsung diceritakan. Baik Bu Yesi. Apa saja sih Bu yang mempermudah Ibu selama ini dalam menangani kasus-kasus tersebut? Hal apa saja, siapa saja yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Paling banyak alhamdulillah kita punya guru-guru yang walaupun masih muda-muda tapi semangatnya besar. Nah itu juga guru-guru juga memberi masukan. Nah ini seperti ini, tidak langsung karena jiwa muda terus seenaknya enggak. Alhamdulillah guru-guru di sini tuh semuanya bisa bertindak secara dewasa menangani anak-anak. Itu alhamdulillah. Biasanya saya mesti rembukan sama guru-guru, musyawarah sama guru-guru. Nah setelah itu misalkan guru-guru ya apa, baru kita ke yayasan. Nah, biasanya guru-guru dan yayasan yang biasanya. Baik Bu Yesi. Jadi dari semua hal yang sudah kita bicarakan hari ini, kira-kira hikmah atau pelajaran yang bisa diambil apa Bu Yesi? Hikmahnya semakin banyak masalah, katanya kan semakin pintar. Nah, itu hikmah yang paling saya pegang, ternyata benar. Semakin banyak masalah, semakin masalah yang sering datang dari wali murid, dari siswa, akhirnya kita mendapat banyak ilmu dan akhirnya mau belajar juga dari masalah itu, memecahkan masalah bagaimana dan mencari solusinya. Baik, terima kasih Bu Yesi. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Panjenengan sangat menginspirasi dan luar biasa. Terima kasih. Terima kasih juga. Iya, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.